dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah. Pertama, ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ngasih ana izin untuk bernafas di masjid ini, masyaallah, untuk menyampaikan wasiat-wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenalkan kepada diri ana pribadi dan antum semua siapa Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada diri kita semua siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, hatta tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mana mereka-mereka ini adalah orang-orang gigih di zamannya untuk menyebarkan Islam. Mereka-mereka adalah pejuang yang jasa-jasa mereka itu ada pada pundak kita. Syi'na ma baina, kita mau ataupun tidak mau, kita berhutang jasa kepada mereka, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kali ini yang hendak kita bahas adalah para pemuda dan pemudi yang dirindukan agama Islam. Wallahil azim, masajiduna, masjid-masjid kita itu rindu sama para pemuda. Masjid-masjid kita, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu diisi oleh orang-orang tua. Dan bahkan Masya Allah, sekarang saja yang datang pemuda atau yang tua, kebanyakannya tua, Masya Allah. Padahal ini untuk apa? Pemuda. Masjid kita ini butuh para pemuda, yang mereka-mereka ini memang sudah wakafkan jiwanya untuk Allah, yang nafasnya itu dihembuskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memiliki program-program bagaimana sunnah Nabi kita SAW tersebar di mana-mana. Karena memang pemuda dan pemudi itu spesial dalam Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengkhususkan para pemuda. Bahkan orang-orang para pemuda itu diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika mereka nggak gunakan masa mudanya dengan baik. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah kedua kaki Bani Adam seorang hamba kecuali akan ditanyakan 5 perkara. 2 di antaranya tentang masalah umur. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? An umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Masa tuanya untuk apa? Masa remajanya untuk apa? Dan yang ajibnya, Masya Allah, Nabi lanjutkan setelahnya, wa an syababi fima ablah. Ditanya khusus masa mudanya. Aslinya masa muda itu masuk umur dia, tapi dikhususkan, dispesialkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena banyak para pemuda dan pemudi itu lalai dengan waktunya. Makanya anak pribadi, Masya Allah, anak tidak bisa menghilangkan fokus kita untuk para pemuda. Hatta anak-anak kecil ini. Wallahi, gimana anak-anak kecil itu kangen dengan Allah. Mereka nggak rindu dengan dunianya, Masya Allah. Mereka nggak nangis ketika dunianya. Tapi kita kenalkan kepada mereka semua, ketika agama itu lepas dari hati mereka, mereka bisa nangis. Itu pemuda. Gimana kita bangun jiwa? Mereka ini pemuda hakiki, yang Islam rindukan, yang Allah inginkan, yang Nabi SAW cita-citakan. Nabi SAW itu guide anak-anak muda. Beliau panggil anak-anak muda untuk kumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang besar. Bahkan lihat,
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ketika melihat para pemuda, bahagia Abu Sa'id. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Marhaban biwasiyati Rasulillah sallam. Selamat datang kalian para pemuda yang kami telah diperintahkan oleh Rasul untuk berbuat baik kepada kalian. Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwasi'a lakumul majlis. Rasul telah mewasiatkan kepada kami agar membentangkan majlis untuk kalian. Makanya ana tuh kalau sama para pemuda, ana betah. Ngopi tuh nggak ada masalah sama mereka. Ana ngisi kajian ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Ana nggak pernah afwan akhi, ana kita sudahi ya ikhwah. Enggak. Habis kajian ngobrol-ngobrol terserah sampai mereka itu bosan, sampai mereka bosan. Syekh Al-Albani rahimahullah, bagaimana beliau ini membantah Khawarij dari kalangan pemuda, Masya Allah. Beliau habiskan waktunya itu satu malam suntuk untuk memuaskan bahwa Khawarij ini pemikiran yang berbahaya, yang suka mengkafirkan umat Islam. Itu para pemuda. Syekh Al-Albani rahimahullah tidak tidur. Mereka para pemuda ngantuk, Syekh Al-Albani rahimahullah tetap semangat untuk mengenalkan mereka kepada akidah-akidah yang benar, kepada manhaj-manhaj yang sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah dengan umur tua beliau, karena memang para pemuda ini diperintahkan oleh Nabi kita SAW agar kita bentangkan majelis. Mereka minta ada waktu dari kita, kasih. Makanya Masya Allah ketika anak diminta, Ustaz, antum bisa ngisi kajian. Anak ngisi kajian di sini karena memang diminta para pemuda dan juga di waktu kita kosong. Tanggal merah sudah. Anak kesini bukan perayaan apapun, wallahi tidak sama sekali. Karena waktu kita kosong, kita gunakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau sudah luang waktunya, cari kerjaan yang lain. Tanggal merah sekarang, na'udzubillah. Orang-orang itu berangkat waktunya habis. Sia-sia. Ada yang berangkat ke bioskop tadi disebutkan. Ada yang main game, na'udzubillah. Itu kualitas pemuda umat Islam saat ini. Anak-anaknya semua rusak dengan segi 4 gepeng. Habis semua. Na'udzubillah. Bahkan banyak para pemuda ketika diperintahkan bapaknya untuk sholat, masih main game, diambil HP-nya, marah sama bapaknya. Bahkan nangis HP-nya diambil. Mana para pemuda yang mereka ini sedih ketika ketinggalan ibadahnya kepada Allah SWT. Waina haula? Mana mereka? Mana para pemuda yang seperti itu? Makanya ketika orang-orang para pemuda mau mendekatkan diri kepada masjidnya, kepada para asatidahnya, para duatnya, kita bentangkan seluas-luasnya. Apa kata Abu Sa'id? Wa annufhimakumul hadis. Kami diperintahkan oleh Nabi kita SAW agar memahamkan kalian dengan hadis-hadis Nabi kita SAW. Wallahi banyak hadis sampai detik ini yang nggak kita hafal, yang nggak kita pahami. Ayo Allah, sekarang umat Islam lihat bagaimana kualitas hadisnya di hafalan mereka. Antum berapa hadis hafal, Pak? Oh, hafal Ustaz. Innamal a'malu. Semua habis itu apa? Wallah alam. Madri, enggak tahu. Itu udah sampai 30 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Enggak nambah hadis ya. Ya Allah, berarti ngapain? Selama 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun ngapain antum? Wain kitabullah fi qulubikum, mana kitabullah di hati-hati kita? Hatta hafalan Qur'annya pun tidak nambah. Hafalannya itu cuma 3 kul. Apa? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas. Oh enggak Ustaz, tambah 1 kul lagi. Kul ya ayyuhal. Ini kualitas pemuda kita. Bukan mereka hafal juz amma, juz tabarak, Masya Allah. Hafal juz 28-nya. Enggak. Al-Baqarahnya. Mereka enggak getol ke sana. Mereka ambisinya bukan agama. Ambisi pemuda sekarang gimana bisa dapat fulus. Wallahil azim. Pemuda dari zaman ke zaman. Yang mereka adalah pemuda yang di atas sunnah Nabi kita SAW.
Ambisi mereka adalah gimana sebarkan sunnah Nabi kita SAW. Bahkan ana itu sedih ketika para pemuda ambisinya cuman dunia. Sedih, wallahi azim, sedih gitu. Bahkan doa Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ambisi terbesar kami, ya Allah. Makanya antum, Masya Allah, dari Unsri, ana bersyukur. Tadi Pak Hafid datang, antum ada apa-apa ngomong. Kami bisa kasih fasilitas. Kerjasama, Masya Allah, sama yang lain. Ini ta'awun al birri wa taqwa. Ana ketika kita dikasih fasilitas, kita cuma diam. Tsumma la tus'alunna yawma idin 'anin na'im. Pada hari kiamat, semua nikmat ditanya oleh Allah. Orang udah ngasih fasilitas, kita nggak gerakkan, ditanya oleh Allah SWT. Antum ditanya dengan nikmat fulus, dengan nikmat media, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah berikan untuk kita, kita nggak gerakkan. Tsumma la tus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kami akan tanyakan kepada kalian tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah kami kasih untuk mereka. Semuanya. Maka dari itu, para ulama, hatta Masya Allah, Ibn Mas'ud, kedatangan para pemuda, beliau bahagia sekali, pemuda. Apa kata beliau? Marhaban biyanabi'il hikmah. Selamat datang, wahai mata air hikmah, ilmu. Karena memang biasanya, ilmu itu dihafal bukan sama yang tua, tapi sama yang muda. Bahkan kata para ulama, talabul ilmi, menuntut ilmu fi sigari kan naqshi 'alal hajar. Menuntut ilmu di masa kecil itu seperti ngukir di atas batu. Dan nuntut ilmu di masa tua seperti ngukir di atas apa? Air, hilang, Masya Allah. Tapi kalau kualitas pemudanya cuma 3 kul, gimana yang tua? Makanya kualitas sekarang ini, Pak, lihat. Di mana-mana umat Islam tuh diserbu habis. Pemudanya lalai. Orang Yahudinya, orang Baratnya. Gimana mereka rusak, bukan yang tua. Mereka rusak tuh yang mudanya. Habis waktu sia-sia, Masya Allah. Maka iya nabi'ul hikmah. Mata air hikmah, mata air ilmu. Itu biasanya ada para pemuda. Ibn Mas'ud fokus kepada mereka. Wa masabihul zulm. Mereka inilah lentera di kegelapan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya, orang-orang yang sudah tua pun bisa kenal agama Islam. Kita juga sama, Masya Allah. Islam ini menyebar, itu biasanya dimulai dari anak kecil. Dan ini terbukti, Pak. Dulu ketika kita dakwah sama orang-orang tua, itu sulit diterima. Caranya gimana? Buka TPA. Anaknya kita kenalkan dengan tauhid. Anaknya kita kenalkan dengan sunnah Nabi kita sallam. Kita wanti-wanti dari perbuatan syiriknya. Kita wanti-wanti dari perbuatan bid'ahnya. Mereka terbiasa dengan sunnah Nabi kita sallam. Bapaknya nanya. Masya Allah. Bapak yang bertanya, kita ajarkan anaknya, ikut bapaknya. Apa kata para ulama? Dari situ para pemuda ini besar aset bagi kita. Untuk agama Islam itu aset. Bapak yang sudah tua bisa nurut sama anaknya. Ketika anak ini benar. Ketika anak ini lurus. Tapi sekarang na'udzubillah, apa yang terjadi? Para pemuda-pemuda yang durhaka sama siapa? Bapak ibu. Ini berat, wallahil azim. Makanya anak punya pondok pesantren itu memang berharap besar nih mereka nih kutab yang SD-nya, yang SMP-nya, yang SMA-nya, mereka balik dakwah. Kami harapkan di situ, Masya Allah. Bukan orang-orang yang kenal dengan dunianya, bukan. Khulqanus thiyab, kata Ibn Mas'ud. Kalian tidak ada masalah pakaian kalian lusuh, nggak apa-apa. Kenapa sibuk dengan majalisul ilm? Tidak masalah. Khulqanus thiyab. Lihat, antum tahu, Masya Allah, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Gimana hartanya dihalangi oleh bapak ibunya. Dikarenakan Mus'ab berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang miskin jadi orang miskin, jatuh di situ. Tapi enggak ada masalah. Makanya
Tuh kita kan kalau mau masuk pondok pesantren ditakut-takuti, jangan masuk pondok. Mau makan apa? Karena kertas kitab nggak bisa dimakan. Ana walhamdulillah sampai udah tamat dari pondok bertahun-tahun, dari pondok dulu sampai tamat sampai sekarang, ana ndak pernah makan kertas. Tak pernah. Kitab ana Masya Allah masih utuh, Masya Allah. Tak pernah makan kertas. Rizqun biyadillah. Rezeki kita di tangan siapa? Allah. Kalau orang kafir di luaran sana dijamin rezekinya oleh Allah, gimana kita nyembah Allah? Yang kita letakkan dahi kita di hadapan Allah SWT nggak dikasih rezeki? Ayo wallah mustahil. Mana akidah umat Islam? Kita 5 waktu letakkan dahi kita untuk Allah, Allah nggak kasih rezeki, zalim Allah SWT. Wallahi kalau Allah nggak kasih rezeki untuk ana, untuk antum, zalim Allah SWT. Kenapa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Tiba-tiba kita surga Allah nggak kasih rezeki. Wallahil azim, terserah mereka di masa pandemi, ndak urusan bagi kita. Hatta pandemi, na'udzubillah, datang lagi, na'udzubillah, summa na'udzubillah, la qaddarallahu lana, jangan sampai terjadi lagi bagi kita. Kalaupun terjadi, nggak ada masalah dunia kita. Lihat, di masa pandemi, mereka-mereka yang risau dengan dunia siapa? Bukan ustadznya. Mereka-mereka yang sibuk dengan dunianya. Ana punya kawan-kawan ustadz-ustadz yang masih muda. Mereka nggak pernah ngeluh dengan pandemi. Yang ngeluh dengan pandemi, mereka-mereka yang berkutat dengan dunianya. Bahkan sampai udah bosnya, sudah tinggi jabatannya, bahkan usahanya sudah di mana-mana, ngeluh. Kenapa para asatidah, para da'i, para duat bertahan? Padahal gaji mereka itu di bawah UMR. Kita saksi atas itu. Banyak ustadz-ustadz kita itu di bawah gaji rata-rata pada umumnya. Apakah mereka takut? Gak pernah takut. Ini pejuang. Ini yang dirindukan Islam. Lihat Ashabus Suffah. Abu Hurairah. Kawan-kawan yang ada di Ashabus Suffah. Apakah mereka makan setiap hari ada pagi, siang, malam? Enggak. Mereka makan kalau ada yang ngasih makan. Jadi nggak ada jadwal makan bagi mereka. Dan anak masih bersyukur Masya Allah. Hatta kita di pondok pesantren itu jadwal makan 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Ternyata kita ngeluh tentang dunianya. Lihat Abu Hurairah. Jadwal makannya kalau ada yang ngasih. Bahkan berhari-hari Abu Hurairah tidak makan. Bahkan ngadu ke Nabi kita Muhammad SAW. Abu Hurairah masih muda. Tapi bagaimana Masya Allah Abu Hurairah ketika kenal Nabi kita SAW, jumpa dengan Nabi kita SAW, apa kata Ibn Umar? Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kunta alzamana li Rasulillah SAW. Engkau adalah orang yang paling sertai Nabi SAW. Kemana Nabi berangkat, kemana Nabi diam, di situ ada Abu Hurairah. Aina mahalla wartahal. Di mana Nabi berada, di situ ada Abu Hurairah. Pemuda Masya Allah. Apakah dijamin makannya oleh Nabi kita SAW dan para sahabat yang lain? Enggak. Tapi enggak pernah takut. Bahkan pernah kondisi Abu Hurairah, seorang pemuda Masya Allah, yang gigih untuk belajar Islam. Abu Hurairah pernah lapar. Saking laparnya Masya Allah, Abu Hurairah itu datang ke Nabi kita SAW. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, ju'na walam nasbir. Ya Rasulullah, kami belum makan berhari-hari, kami lapar dan kami nggak bisa sabar. Abu Hurairah. Yang antum tahu, Masya Allah, hadis dalam Sahih Bukhari banyak diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Kalau bukan karena jasanya Abu Hurairah, kalau bukan karena sebabnya Abu Hurairah, kita mungkin nggak hafal hadis Nabi kita Muhammad SAW. Datang ngadu ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ju'na wa lam nasbir. Kami lapar, belum makan. Kami nggak bisa sabar lagi, ya Rasulullah. Mau pingsan, mau pingsan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aba Hurairah, isbir. Sebentar saja sabar, ya Abu Hurairah. Kalau ada makan, kami kasih untuk engkau. Pulang Abu Hurairah. Jika pulang, lapar lagi. Perut tuh udah bunyi, Masya Allah. Datang lagi ke Nabi SAW.
Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, ju'na wa lam nasbir. Kami masih lapar, belum makan. Doakan kebaikan untuk kami ya Rasulullah. Rasul cuma menjawab, isbir. Sabar. Sampai yang ketiga kalinya, Abu Hurairah ngangkat bajunya. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini baju, hajarat, ini 3 batu ini saya ikat di perut saya untuk nahan lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi sedih, beliau angkat bajunya, beliau singkap bajunya. Ketika beliau angkat, di situ ada 4 batu. Berarti siapa yang lebih lapar? Rasulullah. Tapi dari situlah berhasil umat Islam. Generasi sahabat Nabi kita SAW, kita tahu Masya Allah, bagaimana Islam ini bisa nyebar karena kegigihan para pemudanya. Kegigihan para pemimpinnya. Di situ ada Abu Bakarnya, Umarnya, wa ala ru'usihim Rasulullah SAW. Yang paling utama Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan Ar-Rum wal Furs, kerajaan besar Romawi dengan peradaban yang tingginya. Persianya juga sama dengan kemajuan yang mereka miliki. Ternyata tunduk di bawah seseorang yang berasal dari Badui. Dari kampung Ummul Qura. Ummul Qura itu induknya kampung Mekah. Kerajaan besar tunduk. Apa sifat Rasulullah SAW? Ummi. La naktub, wala naqra, wala nahsub. Kami nggak bisa baca, kami nggak bisa nulis, kami nggak bisa hitung. Pak, sekarang kalau ada orang dari kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa hitung, jadi pemimpin, kira-kira gimana? Antum mau ngikutin dia? Enggak kan? Maka sahabat Nabi kita Muhammad SAW dengan keimanan mereka yang kuat kepada Allah, setiap perintah Nabi kita SAW diikuti. Dengan itu mereka menang. Mereka menang ini Pak, bisa nguasain dunia bukan karena mereka bisa baca, bukan karena mereka bisa hitung matematika jagoan, bukan. Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Masya Allah. Nggak pernah takut dengan dunianya. Inilah pemuda-pemuda yang dirindukan oleh agama Islam. Bahkan mereka secara khusus dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat. Sesuai hadis Nabi kita Muhammad SAW, sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pada suatu hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Syabun nasya fi ibadatillah. Para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, yang tumbuh di atas nyembah kepada Allah. Bagaimana kondisi pemuda kita ketika kita masih pemuda di zaman itu? Apa kondisi masa muda kita? Kalau dulu kita lalai, nggak masuk hadis itu. Kalau dulu kita ini sering bermaksiat, melakukan kefajiran, nggak masuk hadis itu secara khusus. Syabun nasya fi ibadatillah. Kalau antum masih muda, Masya Allah, gunakan sebaik-baik mungkin. Kalau kita sudah lalai, anak kita, anak aset bagi kita. Wallahi dengan nama Allah SWT, anak tidak ridha anak-anak umat Islam berusak dengan gadgetnya. Wallahi lazim, qasaman billah. Gak ada yang ridha dari umat Islam. Anak itu rusak dengan gadgetnya. Qasaman billah. Qasaman billah. Itu anak antum dirusak dengan orang-orang baratnya, dengan permainannya. Udah diingatkan oleh Allah SWT. Apa kata Allah? Innamal hayatud dunya laibun wa lahun wa zina. Kehidupan dunia itu laib, permainan. Di situ tahu orang-orang barat, orang-orang kafir itu tahu. Cara melalaikan umat Islam, permainan. Bahkan hatta judi online permainannya pun laku, na'udzubillah. Kalau kita dulu ketika masih muda kita lalai, anak kita itu aset bagi kita.
Kita wallahi tidak ridho anak fulan disesatkan, anak fulan dijadikan menyimpang, anak fulan jadi lalai. Wallahi adzim, selama dia muslim anak tidak ridho. Apalagi itu kalau anak-anak. Saman billah. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, gimana kondisi kita bisa tumbuhkan di para pemuda yang ingat Allah Subhanahu wa taala, yang ambisinya akhirat, ambisinya target mereka ridho Allah. Kapan mereka ini dijauhkan oleh Allah dari masjidnya mereka nangis. Kapan mereka ini tidak nampak di masjidnya mereka nangis. Tidak nampak di kajiannya mereka nangis. Itu kita tumbuhkan. Jiwa-jiwa mereka, kita bangkitkan mereka. Karena mereka juga yang berikutnya, kata Nabi SAW, murajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Mereka-mereka yang Allah naungi adalah mereka-mereka yang hatinya terpaut dengan apa? Masjid. Antum 5 waktu tidak nampak di masjid, kemana antum? Pasar? Dagang? Usaha? Apakah kita diciptakan oleh Allah untuk ke pasar? Itu para pemuda diciptakan oleh Allah untuk ke kampus? La ya ikhwah. Tidak. Kita diciptakan kaki kita secara sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan kondisi yang paling sempurna. Kakinya 2 kaki, Masya Allah. Untuk dilangkahkan ke masjidnya. Bukan ke pasarnya. Bukan ke mallnya. Bukan. 5 waktu tidak nampak di masjid. Antum muhasabuna baina yadillah. Antum semua, hatta ana wala kita semua, ditanyakan oleh Allah. Kenapa tidak nampak di masjid? Dan malaikat ini semua mencatat kondisi kita. Dan wallahi lazim, Allah lihat kita saat ini. Allah bersaksi. Bahkan nama kita satu persatu disebut oleh Allah. Fulan ibn Fulan hadirin majlis. Diabsen oleh Allah. Allah sebut nama kita satu persatu. Kita nggak merasa bangga. Dan mereka-mereka yang lalai dengan mulia di sebelah sana. Tidak disebut oleh Allah SWT. Kita tumbuhkan. Gimana mereka-mereka ini bisa terpaut dengan masjid ini? Qalbuhu mu'allaq bil masajid. Kapan hatinya tidak pernah terpanggil ke masjid? Hati-hati. Makanya ala kulli di sini ayuhal ikhwatul kiram. Orang-orang Yahudinya tahu, sadar betul umat Islam saat ini lemah. Kapan mereka kuat? Ketika sholat subuhnya itu jumlahnya sama dengan sholat apa? Jumatnya. Siapa yang ngisi? Pemuda. Lihat Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi ini bisa bertahan? Siapa mereka? Allah SWT berfirman sifati Ashabul Kahfi, innahum fidyatun. Mereka-mereka adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada Rabbnya. Wa zidnahum huda. Mereka ikuti hidayah kami. Kami tambahkan hidayah untuk mereka. Petunjuk dari Allah SWT. Ketika langkah kita dimudahkan untuk ke majelis ilmu. Makanya anak harap untuk kawan-kawan yang ada para pemuda di Unsri. Jangan cuma hari ini. Tidak terus. Banyak sudah tawan ikhwah-ikhwah. Antum sudah kenal akses. Udah bisa masuk ke masjid ini. Masya Allah. Gunakan sebaik mungkin. Jangan stop. Jangan stop. Hari perayaan apa? Bukan urusan kita itu hari perayaan. Nggak ada hari perayaan Islam. Kecuali apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Kita ke sini karena waktu luang. Hari Ahad isi kajian. Hari Sabtu isi kajian. Ana minta habis ini antum rajin terus ke masjidnya. Antum dirindukan. Antum dicari. Dan kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Masya Allah. Para pemuda di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Mereka serius. Bahkan Masya Allah. Anak harap juga itu karena ada contoh dari yang tuanya. Antum contoh, Pak. Yang sudah tua-tua antum contoh. Kenapa para pemuda di zaman Nabi kita Muhammad SAW semangat untuk berjihad? Orang yang tuanya tetap berjihad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW itu nerima wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di Mekah belum ada jihad. Selama 13 tahun tidak ada jihad. Sampailah Nabi di kota Madinah. Perang pertama kali
Dalam agama Islam perang apa? Perang apa? Badr. Ghazwatu Badrin. Umur Nabi kita SAW udah masuk 50 tahun. 50 tahun lihat sekarang orang-orang yang sudah 50 tahun di mana mereka lemah. Lihat fisik Nabi kita SAW umur 50 tahun, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW nunggangin kuda. Kalau kita Pak sekarang umur 50 tahun naik kuda pulang-pulang encok. Nggak bisa jalan, Masya Allah. Lihat giginya Nabi kita Muhammad. Lihat Umar bin Khattab. Apalagi Umar, jangan tanya Umar nih kapan duduk di atas kuda kakinya sampai ke bawah. Kalau kita gantung kan, makanya butuh pelana apa? Kuda. Umar bin Khattab enggak. Abu Bakar enggak. Lihat Abu Bakar, lihat Nabi kita Muhammad SAW dengan umur 50 tahun semangat untuk jihad. Semangat untuk dakwah, semangat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di umur yang sudah tua itu 50 tahun salat malam sampai kaki Nabi bengkak. Kita pernah bengkak? Jangankan bengkak, kesemutan pun nggak pernah. Saking cepatnya salat apa? Malamnya kita, Masya Allah. Bahkan sebagian orang nggak salat malam pula, na'udzubillah. Itukah pemuda yang dirindukan Islam? Nabi sampai bengkak-bengkak umur 50 tahun, Masya Allah. Bahkan Aisyah yang masih mudanya, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai berbuat seperti ini? Alam yughfar laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau udah dihapuskan dosa yang lalu ataupun yang sudah akan datang nantinya? Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, afala akunu abadan syakura? Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Minimal kita ini jadi hamba Allah yang bersyukur dengan kenikmatan yang semua yang kita miliki. Kaki ditanya oleh Allah tidak pernah dipakai untuk sholat. Mata nggak pernah dipakai untuk baca kitab. Tangan nggak pernah dipakai untuk menulis. Telinga nggak pernah dipakai untuk mendengarkan Quran. Mendengarkan kajian. Lebih banyak dengar musiknya, na'udzubillah. Bahkan sekarang para pemuda-pemuda, na'udzubillah, tanyakan mereka lirik lagu, hafal. Dan tanyakan mereka tentang ayat Quran, hafal. Enggak. Itu umat Islam. Kenapa? Itulah yang disabdakan Nabi kita SAW. Akhirnya kualitas kita tuh lemah sekali. Gampang orang-orang kafir tuh nyerang umat Islam. Lihat Filistinnya. Baru sekarang walhamdulillah genjatan senjata. Udah berapa hari Pak dibantai. Kenapa? Kualitas umat Islam yang lemah. Bukan cuma di Filistin. Dari ujung timur sampai ujung barat, kualitas umat Islam lemah. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Hatta pemudanya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza tabayatum bil 'inah." Kalau kalian masih jual beli dengan ribanya. Allahil azim, riba sekarang di mana-mana, na'udzubillah. Masih berkutat dengan riba, hatta ikhwah-ikhwahnya yang udah kenal sunnahnya dinasihati tentang masalah riba masih nantang sama Allah SWT. Na'udzubillah. Idza tabayatum bil 'inah. Kalau kalian masih berkutat dengan ribanya, dengan jual beli inahnya, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk ngurusin hewan ternaknya, na'udzubillah. Wa raditum bizzara', dan kalian sibuk dengan cocok tanamnya, sama ladangnya, sama kebunnya. Wa taraktumul jihada fi sabilillah. Akhirnya kalian tinggalkan jihad in Allah. Kita sekarang belum bisa berjihad. Kenapa? Walhamdulillah kita aman. Dan waliul amr pemimpin kita enggak memerintahkan kita ke sana. Walhamdulillah. Tapi ada jihad. Jihad menuntut apa? Ilmu. Dan kita tinggalkan menuntut ilmunya. Itu jihad fi sabilillah yang paling ringan. Nuntut ilmu. Kita tinggalkan, na'udzubillah. Sallallahu alaikum dhullah. Niscaya Allah akan timpakan kalian dengan kehinaan, dengan kerendahan.
Diserang sana jadi, diserang situ jadi, naudzubillah. Kualitas kita seperti itu. Nggak bisa berkutik. Coba sekarang antum rekam saya udah di mana-mana. Sekarang Masya Allah. Filistin kena, Yaman kena, Lebanon kena. Terus di Burma kena, Myanmar kena. Rohingya kan. Sampai sekarang Rohingya yang ke Aceh ini belum selesai masalahnya. Kasihan, wallahi kasihan. Kenapa bisa? Kualitas kita. Bukan mereka-mereka terkhusus. Enggak, kita semua. Udah sibuk dengan dunianya. Tapi antum lihat. Antum tahu Uqbah ibn Nafi'. Ini pemuda hebat ini Uqbah ibn Nafi'. Disebutkan dia berangkat ke Afrika Utara. Afrika Utara itu sekarang Mesir. Terus Jazair, Maghrib, Maroko itu masuk Afrika bagian utara. Uqbah ibn Nafi' itu berangkat ke Afrika Utara untuk menyebarkan agama Islam, untuk berdakwah. Dia kenalkan masyarakat di sana dengan agama Islam. Sampai Masya Allah, ketika dia berdakwah, umurnya itu cuma 22 tahun. 22 tahun. Sudah menghafal banyak hadis. Sudah menghafal Al-Quran Al-Karim. Berdakwah Uqbah ibn Nafi'. Di saat yang sama, para pemuda banyak yang lalai. Tapi Uqbah ibn Nafi', dia kuatkan azamnya, tekadnya, berangkat Afrika Utara. Dari Madinah, dari kota Madinah, dia berangkat ke sana, Masya Allah. Dia kenalkan masyarakatnya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah dia berada di tepi Samudra Atlantik. Di sana dia berdiri. Ketika dia berdiri, dia mengatakan, Wallahi, demi Allah, lau a'lamu anna wara'a hadal bahr. Kalau aku ketahui di belakang samudra sana, Allah, ada sebuah tanah, ada sebuah pulau, la khutul bahra bi farasi hadha. Niscaya saya berangkat ke sana walaupun tidak ada perahu. Kalau kuda ini bisa bawa saya nyebrang ke sana, saya bawa kuda ini untuk nyebrang ke sana. Kalau nggak ada perahu, kalau bisa kata dia. Kalau aku tahu di belakang Samudra Atlantik itu masih ada tanah, aku akan berangkat ke sana. Hatta u'liya 'alaiha kalimat la ilaha illallah. Agar saya tinggikan di masyarakat sana kalimat la ilaha illallah. Itu pemuda, umurnya 22 tahun. Udah berangkat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itu biasa. Dari zaman ke zaman, ulama salafun salih itu ada istilah mereka ar-rihlah fi talabil ilmi wad da'wah. Selalu berangkat untuk menuntut ilmu dan berdakwah, selalu. Imam Syafi'i lahir di mana? Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza. Tumbuh besar di habis itu dari Gaza ke mana? Kok diam tuh? Kalau Ronaldo sekarang di klub mana? Tahu tuh? Oh, diam juga. Walhamdulillah. Anak kira Ronaldo tahu, Imam Syafi'i tak tahu. Imam Syafi'i ini itu rihlanya itu kuat sekali. Jalan ke sana, jalan ke situ kuat, Masya Allah. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Dibawa sama emaknya, sama ummahnya itu ke Mekah. Di sana, Masya Allah, ulama-ulama Mekah mengatakan, Ya Syafi'i, ya Muhammad, berangkat engkau ke Madinah. Di sini udah habis, sudah. Ilmunya udah engkau raup semua. Berangkat ke Madinah. Rihlah lagi. Di sana belajar dari siapa? Imam Daril Hijrah. Siapa Imam? Malik ibn Anas. Habis berangkat dari Imam Malik, diraup semua ilmunya Imam Malik, berangkat ke Baghdad. Meninggal di mana ya? Di Mesir. Naam, sahih. Bayangkan Pak, perjuangan Imam Syafi'i, rihlah. Dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta api. Sekarang kita, ya Allah, ada kajian ke Lubuk Linggau, semisal. Enggak lah, Lubuk Linggau jauh. Padahal tiket dari Palembang ke Lubuk Linggau berapa naik kereta api? Berapa? 60.000. 30.000. Murah ya?
Kok anak cek kemarin di aplikasi dari Prabu 160 ya? Kalau 30.000 murah. Bolak-balik berarti cuma berapa? 60.000. Allah nak mau berangkat. Alasannya apa? Jauh ya. Jabir ibn Abdullah punya fulus. Ada satu hadis yang Jabir ibn Abdullah tidak tahu. Fulus ini dibelanjakan untuk beli onta. Beli onta berangkat untuk mencari hadis. Nabi kita SAW, yang mana di Medina, di Hijaz, Medina, Mekah ketika itu, tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali sahabat itu yang ada di Syam. Langsung beli onta, berangkat dia syahra. Perjalanan berangkat dia ke Syam itu sebulan. Untuk nyari satu hadis. Sekarang ya Allah, dengan mudahnya wasilah belajar, nak pernah kita buka sekarang situs-situs sahabat itu sudah banyak. Sekarang ustaz-ustaz sudah punya banyak situs masing-masing. Tinggal buka saja belajar tulisan-tulisan mereka. Hatta mereka sekarang ini udah ada kanal YouTube masing-masing. Buka, yang ditonton tuh hal-hal yang sia-sia, na'udzubillah. Beda kualitasnya. Makanya kenapa umat Islam ini lemah? Sebabnya memang pemudanya dan hatta yang tuanya lemah imannya. Udah sibuk dengan apa? Dunia. Makanya disebutkan yang lain, Masya Allah. Qutaibah ibn Muslim. Ini terkenal juga masa muda digunakan untuk Islam. Dan bahkan Raja Cina pun takut dari Qutaibah ibn Muslim. Al-Bahili. Ketika itu disebutkan, Masya Allah. Dia berangkat ke timur Hijaz. Dia taklukkan negara-negara besar. Disebutkan Azerbaijan. Takluk. Sama siapa? Qutaibah ibn Muslim Al-Bahili. Uzbekistan juga sama. Tajikistan juga sama. Afghanistan juga sama. Hatta Pakistan. Semua tunduk di bawah Qutaibah ibn Muslim Al-Bahili. Sampai akhirnya, sampailah Qutaibah ibn Muslim Al-Bahili ini di India. Dan ketika itu dia masih muda. Ketika di India, dia sampaikan, saya akan berangkat ke Cina, saya tundukkan Raja Cina. Langsung takut, Pak, Masya Allah, Raja Cina. Dia sampai bersumpah. Dia mengatakan, wallahi la ata'anna ardassin. Demi Allah, saya akan pijakkan kaki saya di tanah Cina. Untuk ditaklukkan negara Cina. Langsung takut, Pak, Masya Allah. Langsung Raja Cina ini ngirimkan nampan besar, isinya apa? Tanah Cina. Apa kata Raja Cina ini? Unthurhu bil ardil lati anta 'alaiha. Ada suratnya tertulis, kaburlah tanah Cina ini di sebuah tempat yang engkau di situ. Wadus bi khailika turaba ardisin. Pijakkan tanah itu dengan kaki engkau dan kaki kuda engkau. Wala tahnus bi yaminika. Dan enggak usah bayar kafarat karena engkau sudah nginjakkan apa, tanah Cina. Saking takutnya orang kafir dengan wibawanya umat Islam. Pemuda ditakuti, Pak, Masya Allah. Nah, inilah yang kita rindukan, Masya Allah. Tak nanggung, Pak. Dan bahkan disebutkan juga ada kasus Umar bin Khattab dengan kawan-kawannya itu bisa menaklukkan yang namanya Persia. Makanya orang-orang Syiah itu kenapa benci kali sama siapa? Umar. Karena Syiah dari mana? Persia. Mereka ini aslinya itu agama Majusi. Makanya tidak ada sejarahnya orang-orang Syiah itu menghina Salman Al-Farisi. Kenapa? Satu dulur. Satu dulur. Nah, ketika Umar bin Khattab itu menaklukkan Persia, Masya Allah, Umar bin Khattab langsung nangis. Padahal ditaklukkan kerajaan besar di zamannya. Kalah, tunduk sama Umar bin Khattab. Ketika itu Ibn Mas'ud bersama Umar bin Khattab dilihat, kenapa Umar nangis? Bukankah ini kemenangan besar? Sampai Persia tunduk. Apa kata Ibn Mas'ud? Ya Amirul Mu'minin, atabaki fi yaumin nasri? Wahai Amirul Mu'minin,
Apakah engkau menangis di hari kemenangan kita? Bukankah ini hari bahagia? Kenapa justru engkau menangis? Apa kata Umar bin Khattab? Akhsha 'alal muslimina an tuftinahumud dunya. Aku takut habis kita menang, kaum muslimin dikasih ujian oleh Allah dengan dunia. Apalagi para pemudanya, na'udzubillah, habis. Apa yang terjadi sekarang? Lemahlah umat Islam. Sekarang beberapa negara ini udah dikuasai sama Syiah. Seperti Lebanon, Suria, Yaman. Yaman dengan Houthi-nya. Lebanon dengan Hasan Nasrallahnya, Hizbullah. Suria dengan Nusairiyahnya. Bashar Asad. Alhamdulillah dengan nikmat Allah mereka semua lepas. Lebanon matinya Hasan Nasrullah. Mati, laknatullah alaih. Yang kedua Bashar Asad pergi kabur. Yang ketiga Filistin bebas. Ini berdekatan semua waktunya ini, Pak. Ini kemenangan umat Islam. Bangkit lagi agama umat Islam. Bangkit lagi akidah mereka. Bangkit lagi keyakinan umat Islam. Mereka ini bisa lemah karena mereka terfitnah dengan dunia. Apalagi yang pemudanya, Masya Allah. Wajarlah apa kata Nabi kita Muhammad SAW, inni mimma akhafu alaikum min ba'di. Lain akhwafu ma akhafu alaikum min ba'di. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah dunia. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan gadgetnya, tapi bukan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi digunakan untuk hal yang lalai. Ana tidak mengingkari, Pak, kenikmatan gadget. Karena yang namanya gadget ini macam pisau bermata dua. Ada para pemuda gunakan, Masya Allah, waktunya untuk menyebarkan Islam. Tapi ada golongan kedua, para pemuda yang menghabiskan waktunya untuk apa? Game. Ini saling bertentangan, Pak. Kita bersyukur, Masya Allah. Tapi faktanya sekarang, ya Allah, bunga dunia kian mekar, mata manusia kian silau, mereka lalai ngejar fata morgana di tengah padang pasir yang tak berujung. Nggak ada ujungnya. Mereka terus cari, Masya Allah. Sekarang orang-orang akan berusaha gimana jabatannya bisa naik, gimana fulusnya bisa bertambah. Itu ambisi mereka. Antum kita kalau dunia yang kita kejar nggak akan ada habisnya. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalitha." Kalau manusia anak Adam punya dua lembah isinya emas, dua lembah. Orang kalau punya semisal emas 100 kilo, insya Allah 7 turunan cukup. Tapi ternyata ini Masya Allah nyari lagi 100 kilo. Ini dua apa? Lembah. Apa yang terjadi? Labtagha thalitha. Dua lembah isi emas nggak cukup. Dia nyari yang ketiga. Lihat pemuda-pemuda sekarang. Gimana kondisi mereka ini bisa caplok dunianya. Itu mereka kejar. Berbeda para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka ini siap miskin untuk tinggalkan apa? Dunianya untuk fokus di jalan Allah SWT. Anda tahu, Masya Allah, ada satu pemuda, umurnya 25 tahun. Gelarnya itu Sakru Quraisyin. Telangnya Quraisy. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Ma'ruf. Masyhur. Ini pemuda hebat ini. Abdurrahman Ad-Dakhil namanya. Enak, Pak, Masya Allah. Kalau orang-orang Arab tuh namanya Abdurrahman, Masya Allah. Kalau kita Abdurrahman dipanggil Dur. Mana namanya? Gus Dur. Kenapa nggak Gus Abdurrahman? Nama bagus-bagus. Inilah Indonesia ini suka apa? Singkat-singkat. Muhammad dipanggil Mehmet. Muhammad. Ya Muhammad, ta'al. Muhammad, sini. Muhammad. Ini Met sini, Mehmet. Yusuf. Apa? Ucup. Jangan suka disingkat-singkat, Masya Allah. Sama Abdurrahman. Jangan man. Abdurrahman.
Syekh Abdurrahman Ad-Dakhil nih Masya Allah. Pemuda Sakar Quraisy. Elangnya Quraisy. Umurnya 25 tahun. Ketika itu Masya Allah. Dia ini nyebrangnya Andalusia. Ketika itu Masya Allah. Umat Islam di Andalusia itu besar. Mereka kuat. Betapa banyak. Andalusia melahirkan ulama-ulama Islam. Ana ambil contoh. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dari mana Qurtubi? Dari mana Qurtub? Cordoba. Di mana Cordoba? Spanyol, Andalusia. Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi. Di mana Andalusi? Spanyol. Ulama-ulama besar lahir dari Spanyol, dari Hispania. Dari Andalusianya, Masya Allah, besar mereka. Termasuk Abdurrahman Ad-Dakhil, umurnya 25 tahun. Saking bahagianya masyarakat Andalusia dengan kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil, dikasih hadiah seorang budak wanita yang cantiknya, Masya Allah. Cantiknya itu enggak diragukan lagi. Cantik ini ada dua. Cantik ijma sama cantik yang masih dikhilafkan. Cantik ijma ini semua orang mengatakan fulana cantik. Tapi kalau masih khilaf, relatif. Ada yang bilang itu cantik, ada yang bilang apa? Enggak cantik, biasa aja. Khadijah muttafaq alaiha. Kecantikan itu udah orang udah tahu semua. Aisyah, saking putihnya Aisyah, kapan kena matahari jadi merah pipinya. Saking putihnya, makanya namanya Humaira. Wanita yang berpipi apa? Merah. Kalau istri kita kena matahari, wireng, gosongan gitu. Ini kecantikannya Aisyah, muttafaq alaih. Itu udah disepakati. Termasuk ini Abdurrahman Ad-Dakhil ketika datang ke Andalusia umur 25 tahun. Bayangkan 25 tahun. Biasanya para pemuda dan hatta bapak-bapaknya, laki-laki itu terfitnah dengan 3 hal dunia. Harta, tahta, wanita. Tapi pemuda yang paling besar itu wanita. Abdurrahman Ad-Dakhil itu masuk Andalusia, masyarakatnya bahagia. Karena bagaimana dakwah sunnah, dakwah Islam menyebar dari tangan dia. Akhirnya ketika itu dia dikasih wanita, budak cantiknya Masya Allah. Dilihat karena kecantikannya Masya Allah. Akhirnya dia mengingat bagaimana birunya laut yang udah dia lewati. Dan cantiknya padang pasir yang sudah dia lewati. Cantik Masya Allah. Nah ternyata wanita ini nggak kalah cantik dibandingkan lautan tersebut. Dibandingkan padang pasir tersebut. Apa kata Abdurrahman Ad-Dakhil? Inna hadhihi, ini gadis ini, minal qalbi wal aini bimakan. Saya langsung tertarik ketika memandangnya. Dan langsung masuk ke dalam hati saya. Apa kata Abdurrahman Ad-Dakhil? Fa in ana syughiltu anha biwajibi zalamtuha. Tapi tugas saya bukan ke wanita. Tugas saya ini berdakwah. Kalau saya berdakwah keluar, sehingga saya sibuk dengan dakwah, saya lalaikan nih wanita, zalamtuha. Saya zalim sama dia. Kayak antum, wanita yang paling sabar itu wanita atau istri-istri ustadz. Suka ditinggal apa? Pergi. Ana dulu. Hafizahullah, jazakallah khair. Istri anak itu ya Allah, waktunya udah banyak diambil dan santri juga tahu. Anak ini habis dakwah enggak langsung ke rumah, Pak. Anak banyak tugas. Anak ke kantor, pulang ke rumah tuh jam 1. Istri anak dulu nangis. Sekarang, Pak, kapan kesempatan dakwah? Berangkat. Jangan enggak capek, Dek, berangkat. Masya Allah. Disemangatin. Semangat kayak hari ini Pak, Masya Allah jam 8 aslinya mulai, cuman karena rintik-rintik sampai jam berapa kita mulai tadi? Jam berapa? Jam 10. Anak berangkat tadi subuh. Abang mau sarapan apa? Itu dulu ya wajar manusiawi. Dulu nangis sedih ditinggal Masya Allah. Sabar Pak, Masya Allah. Terus mendakhil ini juga sama. Kalau saya sibuk dengan kewajiban saya berdakwah, zalam tua, aku akan zalimin ni wa akhwat. Saya tidak mau. Wa in ana syaghaltu biha amma qaddamtu min ajlihi zalamtu himmati. Tapi kalau saya ternyata disibukkan oleh dia sehingga saya enggak berdakwah, saya zalimin ambisi saya. Zalim ini apa?
dakwah. Makanya tengah-tengah ini. Tengah-tengah. Fala hajata li biha. Aku nggak butuh akhwat. Sudah, jangan kasih saya. Tsumma raddaha wa lam yaqbalhu. Ditolak balik dan nggak diterima oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Pemuda kalau ditawarin wanita biasanya langsung apa? Ahlan wa sahlan. Siap, Masya Allah. Itu kalau zaman kita sekarang, antum mau nikah, biaya nikah anak tanggung semua. Akhwat udah ada, tinggal nazar. Siap Pak, mana akhwatnya? Pas bapak ini nggak komunikasi hilang sepekan, pemuda langsung nanya, Pak jadi nggak kita khidbah? Sampai dikejar gitu. Abdurrahman Dakhil, la, Masya Allah. Makanya pemuda-pemuda sekarang nih, jangan sibuk dengan wanita. Jangan sibuk dengan apa? Wanita, fitnah besar. Pemuda sibuk dengan Allah. Wallahil adzim, kekasih yang paling besar di mata kita itu Allah. Karena istri kita bukan istri kita yang ngasih kita makan. Bukan istri kita yang ngasih kita nafas. Bukan istri kita yang ngasih kita ruh. Bukan. Bukan anak kita juga. Siapa? Allah. Hatta Allah saat ini lihat istri anda nggak lihat, anak-anak anda nggak lihat. Tapi Allah lihat. Sayangnya Allah dengan kita. Kekasih kita yang paling tinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan duakan Allah. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum. Kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna hatta yakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sampai Allah dan Rasulnya adalah zat yang paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Allah yang pertama, Rasul yang kedua. Masya Allah. Itu kekasih kita yang hakiki. Istri kita kabur dari kita pada hari kiamat. Anak kita kabur dari kita pada hari kiamat. Tapi kalau kita taat kepada Allah, Allah yang selamatkan kita. Kita taat kepada Nabi kita SAW, Nabi yang cari kita. Pemberi syafaat Nabi kita Muhammad SAW dengan izin siapa? Allah SWT. Jadi jangan sampai tergiur dengan wanita, sibuk pacaran. Malam minggu, bukan malam minggu, malam Ahad. Minggu ini bahasa apa? Ahad itu bahasa Indonesia baku, bukan bahasa Arab. Antum buka KBBI, tulis Ahad. Itu bahasa baku kita. Antum boleh bilang hari Minggu boleh. Cuman dulu itu ada sejarahnya. Karena itu untuk ibadah mereka. Dari bahasa mana? Portugis. Bahasa mereka itu. Maksudnya hari untuk kita nyembah. Hari Ahad. Malam Ahad ngapain? Pemuda sekarang ngapain? Pacaran. Ya Allah. Udahlah pacaran, duit pas-pasan. Pulang bawa maksiat. Dimurkai oleh Allah. Habis. Fitnah. Pak, dulu kami Masya Allah, kawan-kawan kami itu Masya Allah ya. Kami mondok, kami kuliah, tidak pernah terpikir sama akhwat. Gimana kita kajian berangkat? Ada tempat kajian berangkat, Masya Allah. Ana pernah kajian pertama kali itu umur Ana 19 tahun. Itu kajian di Jakarta. Ana kajian keluar kota pertama kali, waktu itu Ana masih di Jember. Masih awal kuliah. Karena Ana terpotong sama pengabdian. Jadi 19 tahun tuh Ana masih ingat di Masjid Bidakara. Jakarta Selatan. Anak berangkat ke sana ngisi kajian, Masya Allah, ngisi kajian. Habis ngisi kajian, ada bapak nanya, Ustaz, antum umur berapa, Ustaz? Anak sekarang 19 tahun. Waktu kuliah. 19 tahun, Ustaz. Ya Allah, anak kira antum berapa? Kok udah bisa dakwah, Masya Allah. Antum gimana cara belajarnya dan sebagainya. Anak sampai mikir, Pak. Yang mana mereka ini banyak yang lalai dengan permainannya. Kita nih ingat kawan-kawan kita ini itu semangat dakwahnya. Semangat ke maktabahnya. Anak tidur tuh enggak pernah di asrama. Ketika kuliah jarang sekali anak tidur di asrama. Jarang tidur di kasur. Di meja kelas belajar. Anak masih ingat dulu mondok, Masya Allah. Ketika anak mondok di Solo. Itu anak tidur tuh di maktabah. Maktabah itu perpustakaan. Jadi ada kursi bangku tuh anak satukan panjang, tidur di situ.
Pernah nyenyak betul nggak sengaja jatuh. Ya karena bangku kan sempit. Nggak ada bantal, nggak ada bantal. Di maktabah, Masya Allah. Baca. Ketika kita lihat anak-anak santri sekarang yang modelnya model ngantuan, subuh ngantuk, halakoh ngantuk. Tapi ada satu waktu yang nggak ngantuk. Pas main bola. Nggak ngantuk, Masya Allah. Tapi kalau udah halakoh ngantuk, anak sampai mikir ini model anak gimana? Gimana dia mau berdakwah? Gimana dia mau sampaikan kepada umat? Ilmunya nggak ada. Fakitu syai' la yu'ti. Orang yang nggak ada ilmu nggak akan bisa ngasih dia. Apa yang disampaikan? Dongeng. Makanya sekarang orang-orang ditokohkan, itu ru'usan juhala. Orang jahil ditokohkan. Akhirnya isi dakwahnya ngumpat. Ngejek sana, ngejek sini. Ngomong kotor, ngomong kasar, dongeng khurafat. Karena kenapa? Nggak hafal Quran, nggak hafal hadis. Itu model dakwah yang diinginkan oleh Nabi? Oh enggak. Makanya jangan sampai sibuk dengan akhwat. Sibuk dengan wanita. Sibuk dengan belajar. Imam Nawawi rahimahullah ndak nikah. Sibuk dengan apa? Ilmu. Ibn Taimiyah ndak nikah. Sibuk dengan ilmu. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syi'na am abaina. Kita senang ataupun nggak senang. Syekhul Islam. Aqarrahul adu. Bahkan udah diikrarkan sama musuh kita sendiri, musuh mereka sendiri. Musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nggak nikah, sibuk dengan apa? Ilmu. Kita sekarang Masya Allah sibuk pacaran nggak dapat ilmu. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar ala rijali minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi laki-laki dibandingkan fitnah apa? Wanita. Pak, fitnah wanita itu bukan ketika kita belum nikah, hatta udah nikah dengan istri kita itu fitnah. Kalau kita nggak bisa didik lo ya, fitnah. Apa kata Allah SWT? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Anak kalian, istri kalian, ujian bagi kalian, fahdaruhum, hati-hati. Malam Ahad ada kajian. Di sini malam Jumat malam Sabtu, Pak ya. Jumat malam Sabtu. Ayo kita kajian. Healing lah sekali-kali. Healing kemana? Ke mall. Healing itu masjid. Tempat healing itu dua. Antum menenangkan jiwa antum dari pernak-pernik duniawi itu dua tempat. Masjid. Yang pertama, kedua apa? Kuburan. Ingat mati. Makanya istri itu kebanyakan ngemol karena nggak pernah ke kuburan, nggak pernah ingat mati. Sekarang gini, ini logika aja ya, logika. Kalau ditanyakan apakah kita mau masuk surga, jawabannya apa? Mau. Kalau ditanya sekarang mau nggak? Jangan. Kenapa? Karena nggak siap. Dia belum siapkan akhiratnya itu gimana belum. Yang dia siapkan dunianya. Pemudanya udah nyicil KPR, nyicil motor, nyicil ini itu, nyicil semua cicilan. Yang dia siapkan masa depan di dunia. Oh, zaman dulu ndak. Mereka udah cicil untuk akhirat mereka. Mereka bisa ngasih semisal sebidang tanah untuk masjid, kasih. Cicil pelan-pelan. Batu bata, kasih. Semen, kasih. Itu mereka, Masya Allah. Fitnah wanita memang besar, Pak. Bahkan sekarang, Allah. Sekarang wanita ini dengan gampangnya sama pemuda-pemuda itu gandengan tangan, kan? Di Brunei itu. Makanya anak katakan, sebenarnya agama Islam itu bisa maju. Itu karena kuatnya mereka dengan agama Islam. Karena ambil contoh. Antum buka di Google sekarang. Negara-negara kaya. Itu bukan negara-negara barat. Bukan. Oh, enggak. Muncul nanti negara-negara kaya, antum buka di Google sekarang. Ada Qatarnya, Emiratnya, Bahrainnya, terus Saudinya. Masya Allah, Saudi. Kalau negara jiran kita, Malaysianya dan apa? Brunei, Darussalam. Di Brunei aja, enggak ada ceritanya orang gandengan tangan berdua, duduk berdua itu enggak ada, haram bagi mereka, dicambuk.
Brunei Darussalam. Pemimpinnya semoga Allah jaga, Masya Allah. Hafizahullah. Itu pat bagi mereka. Sekarang anak-anak muda sekarang ke bioskop malam Ahad. Ya Allah Akbar. Kemana ghirahnya? Oke, antum kalau punya putri, Pak, dijaga. Anak nggak ridho. Putri antum tuh dibawa, anak nggak ridho. Abadan. Kita lihat kan kasihan sekali, Pak, digandeng tangan, bukan suaminya, bukan abangnya, dibawa berangkat. Kalau Nabi udah marah Nabi. Ada yang bergandengan tangan, Pak, kena hadis Nabi. Kena doa Nabi kita sallam. Apa doa Nabi? Li'an yut'ana fi ra'si ahadikum min hadid. Lebih baik kepala kalian ditusuk dengan paku dari apa? Besi. Rokokkan kepala kita pakai paku itu. Pakai martil, ambil paku, tokokkan, Masya Allah. Itu lebih baik dibandingkan tangannya nyentuh apa? Wanita yang bukan mahramnya. Itu pemuda zaman dulu. Jadi tidak ada istilah pacaran, tidak ada, kualitasnya besar, kuat, Masya Allah. Bahkan Nabi Yusuf ketika digoda sama Zulaikha, masih muda atau sudah tua? Yusuf masih muda. Yang goda wanita, yang goda imra'atun dzatu jamalin wa mansib. Wanita yang punya kedudukan, wanita yang cantik. Wanita kapan punya kedudukan, insya Allah aman. Istilah gitulah. Digoda, dia takut sama Allah. Kenapa? Kalau wanita punya kedudukan, dia bisa sogok orang. Kamu jangan ngomong. Ada istilah duit abah tutup mulut. Zulaikha dengan gampang ya, kamu jangan ngomong ya, kasih duit. Kamu jangan ngomong, kasih duit. Punya jabatan dia. Insya Allah. Harusnya kalau seandainya Yusuf itu ada keinginan ke sana, aman. Apalagi apa kata Allah, wa ghallaqatil abwab. Pintu itu pasti udah dikunci, nggak akan bisa dilewati oleh siapapun. Dipastikan dikunci. Wa qalat haytalak. Apa kata Zulaikha? Sini engkau. Ngajak zina. Seorang pemuda Yusuf yang dibangun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ma'adzallah. Aku berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Takut betul, Masya Allah. Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak main-main Pak Nabi Yusuf. Sampai ketika itu apa kata Nabi Yusuf? Rabbi sinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih baik saya di penjara dibandingkan kena fitnah wanita. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Aman dari fitnah wanita. Di penjara. Takut dari fitnah wanita. Kalau sekarang pemuda-pemuda sekarang Anda lihat di sosial media rusak. Enggak apa-apa saya di penjara. Yang penting dapat 271 triliun. Wallah dunia. Enggak apa-apa. Anda tahu kan itu? Anda baca itu. Kalau cuma 6 tahun enggak apa-apa di penjara. Yang penting dapat 271. Kalau Anda enggak mau, afwan-afwan baik. Kita punya izzah. Kita punya iffah. Korupsi enggak ada istilah dalam Islam. Haram, ghulul. Jangan antum andai-andai kayak gitu, Pak. Haram. Enggak apa-apa di penjara. Nabi Yusuf enggak apa-apa di penjara. Yang penting dihindarkan dari fitnah apa? Wanita. Imam Abu Hanifah enggak apa-apa di penjara, enggak apa-apa dicambuk. Yang penting aman dari fitnah dunia. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Karena enggak mau menjadi qadi, hakim. Takut fitnah riswah. Apa riswah? Suap. Abu Hanifah menghindar. Fitnah-fitnah yang seperti ini itu jarang pemuda-pemuda yang selamat. Nabi kita Muhammad SAW langsung 3 sekaligus. Ini orang Quraisy datang ke Nabi kita SAW. Ya Muhammad, tinggalkan dakwah engkau. Kami kasih wanita yang paling cantik. Kami kasih malaknaka iya. Kami kasih kerajaan yang paling besar untuk engkau. Yang ketiga, kami kasih harta yang paling banyak untuk engkau. Apa kata Nabi kita sallam? Law wada'u, kalau mereka letakkan asyamsa ala yamini wal qamar fi shimali, kalau mereka letakkan matahari hatta di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, aku enggak akan tinggalkan dakwah. Mental fitnah harta, tahta dan wanita lewat bagi Nabi sallam di saat yang sama. Nabi SAW. Makanya di sini yang perlu kita ketahui betapa banyak pemuda-pemuda itu rusak dengan akhwatnya, rusak dengan dunianya. Akhirnya dia nggak nampak lagi futur. Pemuda-pemuda yang dulu aktif di kajian nggak nampak lagi, biasanya udah pacaran.
Kalau belum nikah. Dan ana tahu karena mereka itu sempat ngomong, Ustaz, ana terfitnah Ustaz dengan wanita gini 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 gini. Itu sebabnya apa? Wanita. Disebutkan Masya Allah ma'ruf cerita dalam kitab At-Tadhkirah. Bagaimana Al-Imam Al-Qurtubi mengisahkan seorang pemuda di Mesir. Kana rajulan multaziman masjidah. Ini orang aktif di masjid. Kalau istilah kita ini sekarang marbot. Tapi dia bukan marbot, muadzin. Pemuda yang kerjaannya ngapain? Manggil orang untuk sholat ingat Allah. Bayangkan bagaimana wanita bisa ngerusak nih pemuda. Naik kata sebenarnya ketika azan Masya Allah ini pemuda. Ketika dia memandangkan hayya 'alas shalah, apa arti hayya 'alas shalah? Ayo kita sholat. Dia melihat di bawah menara itu ada satu rumah orang Nasrani yang punya. Putrinya cantik Masya Allah. Tersingkap. Nggak tertutup jendelanya. Tersingkap nampak dia. Ketika dia panggil hayya 'alas shalah, dia adalah orang pertama yang tinggalkan sholat. Langsung turun. Gara-gara fitnah apa? Wanita. Turun dia ke bawah. Dia ketok pintu rumahnya. Nggak jadi azan. Bayangkan itu. Nggak jadi azan. Ketika diketok pintu rumah, Masya Allah dibukakan pintunya. Apa kan kata pemuda ini? Laqad salabti qalbi wa akhadti bi majami'i qalbi. Engkau telah meluluhkan jiwa saya. Gombal. Engkau telah luluhkan jiwa saya dan engkau telah ambil nyawa saya, Masya Allah. Apa ini kata akhwat Nasrani? La ujibuka la riba. Aku nggak suka digombalin. Kalau akhwat begitu kan? Ukhti, engkau telah meluluhkan jiwa saya. Langsung kelepek-kelepek. Ini Nasrani. Agamanya Nasrani. Kristen. Nggak suka digombal. La ujibuka la riba. Aku nggak mau digombalin. Stop engkau. Apa kata dia? Idzan atazawwaju. Kalau engkau nggak mau digombalin, aku siap nikahin engkau. Apa katanya wanita? Abi Nasraniyun wa anta muslimun wa abi la yuzawwiju bi muslimin. Engkau ini orang muslim, saya orang Nasrani. Dan bapak saya tidak akan nikahkan saya dengan orang apa? Muslim. Dia mengatakan idzan atanassar. Kalau gitu aku siap jadi apa? Nasrani. Langsung berangkat ke gereja, nikah dibaptis. Ini di Mesir. Mesir. Pemuda masjid bisa rusak. Wanita. Akhirnya nikah terjadi dengan cara Nasrani. Pulang dia ke rumahnya, dia lihat loteng rumah itu ada yang rusak. Naik dia ke atas tangga, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kepleset dia ketika naik tangga, jatuh. Famat, meninggal. Su'ul khatimah. Apa kata Qurtubi rahimahullah? Ini bawakan ayat Allah. Firman Allah apa? Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan rugi apa? Akhirat. Kenapa rugi dunia? Belum dia apa-apain nih akhwatnya. Belum dia apa-apain nih akhwat. Belum disubuhi, belum dia rayu, dia langsung kerja ke atas, lotengnya jatuh. Khasirat dunia. Yang kedua wal akhirah. Rugi di mana? Akhirat. Selama-lamanya khalidin. Selama-lamanya di dalam api neraka. Pemuda rusak dengan wanita. Antum tahu Masya Allah. Bahkan sekarang yang udah nikah pun laki-laki yang sempurna akalnya bisa rusak dengan apa? Istrinya. Manut aja sama istrinya. Kalau manut dalam hal yang ma'ruf nggak apa-apa. Ini kadang-kadang istri ngajak hal-hal yang mungkar. Bahkan ngajak ke konser, ikut manut. Ngajak ke hal-hal maksiat, manut. Diajak ketaatan nggak mau, manut. Ada istilahnya suami takut. Takut apa? Istri, gimana? Ada salah seorang hadis Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Aku nggak pernah melihat seorang manusia yang lemah akalnya, lemah agamanya. Siapa mereka? Wanita.
Nadhhab li lubbil rajul hazim min ihdakunna. Yang mana dia itu mampu menghilangkan akal laki-laki dari kalian yang paling sempurna akalnya. Orang yang paling sempurna akalnya bisa rusak dengan apa? Istrinya. Fitnah wanita. Anda nggak katakan wanita semua kayak gitu, enggak. Karena banyak wanita-wanita yang jadikan suaminya hijrah. Banyak. Yang mengenalkan dia dengan Allah banyak. Tapi ternyata banyak kasus laki-laki yang sempurna akalnya terbawa dengan pola wanita yang lemah akalnya. Ngikut manut. Kajian nak mau. Mau. Inilah kata para ulama, wanita itu besar fitnahnya. Jadi ana ajak kepada antum semua dan para pemuda semua. Zuhudlah kita di dunia. Zuhud itu bukan antum berarti miskin tuh enggak. Sebentar, sampai jam berapa kita di sini? Tadi kita mulai jam berapa tadi? Hah? Panitia mana? 9:30. Sampai jam? Sampai jam berapa kita? Jam 11. Kayak jawabnya ada? Ada. Oh ada. Sampai jam 11 ya. Baik. Terakhir. Anak aja semua untuk zuhud. Zuhud itu bukan miskin, bukan itu zuhud. Antum punya mobil mewah, tafadhal. Antum punya baju mewah, tafadhal. Kita ini Allah tuh senang, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'mati alaih. Allah tuh senang dengan seorang hamba yang menampakkan nikmat Allah. Zuhud itu adalah tinggalkan dunia untuk masalah apa? Akhirat. Mobil mewah itu apa? Tapi untuk nganter ustaz, nganter dai, untuk fulan belajar, fadhal. Rumah mewah enggak apa-apa, untuk gajian bagus, enggak ada masalah. Zuhud itu meletakkan dunia sebagai wasilah untuk apa? Akhirat. Kayak kata Syekh bin Baz rahimahullah, bukan berarti miskin, enggak. Makanya anak aja antum semua sama para pemuda untuk jadi orang kaya. Tapi kaya yang bersyukur. Makanya muncullah pertanyaan. Lebih baik mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Apa, Bu? Kaya bersyukur. Bukan miskin bersabar. Pak, kita ini harus fair. Anak ini bukan orang kaya, sama kita nih. Orang menengah ke bawah kita sama. Tapi kita harus fair. Akui orang kaya bersyukur jauh lebih apa? Baik. Kenapa? Dari banyak segi. Apa seginya? Yang pertama, Nabi orang kaya atau miskin? Nabi kaya atau miskin? Nabi kaya. Nabi itu Masya Allah nyembelih kambing Idul Adha itu 100 kambing. Satu kambing berapa sekarang di sini dijual? Berapa Madang? 2,5. Anggap itu yang kecil 2,5. 2,5 kali 100 berapa? 100 itu. Kita satu sapi bagi 7. Nabi 100 kambing. Masya Allah. Bahkan sampai kondisi Nabi kita SAW tuh punya kambing tuh banyak sekali. Satu lembah. Tapi kambing Nabi SAW ini wasilah untuk akhirat. Betul. Ada orang datang, pemimpin suku nih, Masya Allah, datang, minta kambing dari Nabi. Dikasih semua. Ini dunia, Pak. Punya dunia untuk ngasih akhirat. Bukan ditahan. Dunia itu dilepas. Kita kaya, tapi lepas. Makanya Nabi wajar. Pernah 3 hilal, nggak pernah apa? Makan kecuali kurma dan air putih. 3 bulan, 3 hilal. Sekarang kalau rumah tangga 1 minggu cuman kurma itu gampang, nasi putih di kita. Kalau ada rumah tangga di sebuah kakak gitu ya, makan selama sepekan nasi putih dan air putih, insya Allah digugat cerai sama istrinya. Kan? Antum tahu masa pandemi banyak perceraian terjadi kan, gugat cerai? Angkat ke PA, Pengadilan Agama. Karena ekonomi. Istri gugat apa? Suami. Istri Nabi berapa? Total semua berapa? 11. Kita cuma 1. Digugat cerai pula.
Nabi 11 tidak ada yang gugat cerai sama sekali. Nada. Kenapa? Nabi seorang yang beriman kepada Allah yang mengingatkan istrinya tentang hakikat dunia. Kenapa kayak Nabi marah sallallahu alaihi wasallam? Istrinya minta jatah. Kalau sekarang tiap awal bulan istri udah apa? Udah kayak pegawai pajak aja, Masya Allah. Tiap bulan dipantengin. Fulus. Apa? Fulus. Ada awal syahr. Ini awal bulan. Fulus hatini. Sini kasih ke ana, Masya Allah. Udah dipajak kan, Tom? Istri Nabi pernah gitu. Pak, yang marah bukan Nabi. Siapa yang marah? Allah. Langsung turun ayat itu, Pak. Apa ayatnya? Allah berfirman, ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi. Kulli azwajik, katakan untuk semua istri-istri engkau sekarang. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian ambisinya hanyalah dunia dan perhiasannya, fata'alaina. Ini kata Allah dalam Quran ada. Sini kalian semua, umatti'kunna. Aku kasih semua apa yang kalian mau. Syaratnya satu, wa usarrihkunna sarahan jamila. Kita cerai. Langsung diem semua, Pak. Nah, antum kalau diminta baca ayat tadi. Antum tahu ayatnya? Antum sampaikan. Musibahnya disampaikan. Sini deh, Masya Allah. Allah berfirman, wahai istri-istri, kalau engkau ingin dunia dan perhiasannya, sini kalian aku berikan apa yang kalian mau. Syaratnya apa? Bisa. Apa kata istri? Ahlan, Masya Allah, siap katanya. Malah senang cerai. Wanita istri Nabi itu zuhud. Apa kata Aisyah? Aisyah sahid. Aisyah saksinya. Aisyah mengatakan, Masya Allah, ma syabi'a alu Muhammadin SAW hatta lahiqa billah. Istri-istri Nabi tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang. Sampai kapan Aisyah merasakan kenyang, Hafsah merasakan kenyang, Zainab merasakan kenyang, hatta lahiqa billah. Ketika Nabi udah jumpa dengan Allah, kami baru bisa kenyang. Maksudnya ketika Nabi sudah apa? Meninggal SAW. Ajib ini, Pak. Kenapa Nabi sampai nggak makan? Nabi orang kaya, tapi hobi apa? Ngasih. Ini laki-laki kaya bersyukur. Yang kedua, kenapa kita katakan kaya bersyukur lebih afdal, jauh lebih utama? Karena 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, rata-rata orang apa? Kaya. Ambil contoh, Abu Bakar, Umar, Utsman, semua miliarder. Kaya semua, Masya Allah. Orang kaya ini semua. Ali baru orang miskin. Kategorinya menengah ke bawah. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, tapi dermawan royal dengan hartanya. Zubair ibn Awam, ini tuan tanah di Madinah. Tanah itu banyak, Masya Allah. Tapi diberikan untuk Islam. Antum tahu sekarang berangkatlah antum umrah. Ada namanya Funduk Utsman ibn Affan. Hotel milik siapa? Utsman ibn Affan. Itu milik Utsman. Hartanya Utsman yang dikelola, wakaf. Punya Utsman. Antum berangkat. Antum buka di Google, Funduk Utsman ibn Affan keluar. Itu punya Utsman ibn Affan. Hartanya Utsman ibn Affan diwakafkan dari zaman ke zaman, tetap berpengaruh untuk umat Islam. Hasil dari hotel itu dikasih untuk masjid. Bayangkan itu. Utsman udah meninggal, hartanya masih ngalir, pahala untuk siapa? Utsman. Sedekah apa namanya? Jariyah. Ini orang hebat nih, Pak. Abdurrahman ibn Auf. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Makanya cita-cita itu jangan jadi orang miskin, jangan. Susah sedekah. Jadi orang apa? Kaya. Tapi bersyukur. Tapi pun kalau miskin, nggak apa-apa. Sabar. Jangan hasad. Oh, ini ya enak lah dia gini. Jangan hasad. Kenapa? Karena yang bagikan rezeki fulan kaya, fulan miskin itu siapa? Allah. Pak, berusaha kayak manapun dia jungkir balik, mencak-mencak, loncat sana loncat sini untuk jadi kaya. Kapan Allah takdirkan nggak akan kaya. Karena ana yakin fulan tuh kaya, itu dasarnya memang Allah yang ngasih. Fulan miskin, memang Allah yang takdirkan. Makanya apa kata Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya. Kami yang bagikan kehidupan mereka di dunia. Fulan itu miskin, fulan itu kaya, itu Allah. Kalau kita hasad berarti kita marah sama siapa?
Allah SWT. Jadi Allah di sini zuhud. Ada muta'alluq bidunya. Tidak pernah terikat dengan dunia. Sekarang pemudi-pemudi sekarang nih Allah, bajunya itu ya Allah. Karena sering sampaikan. Untuk ummahat juga sama. Pak, baju istri antum banyak enggak? Lebih banyak baju antum atau baju istri? Kok diam antum? Lagi bawa istri. Lebih banyak siapa? Istri. Istri udah mantau di atas. Siapa yang ngomong ini? Apa lebih banyak? Di zaman sahabat Nabi kita SAW, pakaian itu sedikit. Bahkan disebutkan 2 pakaian. Satu dipakai, satu dicuci. Itu kebiasaan salafun salih. Kita ya Allah, banyaknya minta ampun. Bahkan akhwat, itu cuman koleksi disimpan tok. Ya Allah. Orang-orang kan gak enak lah kalau nggak ganti-ganti. Loh, orang-orang kaya itu lihat bajunya, nggak ganti-ganti. Yang punya metanya, si Marknya itu, dulu bajunya warna apa? Kaos abu-abu aja. Yang punya apel digigit, siapa? Bajunya kan yang itu aja. Yang punya Windows-nya. Bajunya itu aja, nggak ada ganti-ganti. Mereka ini orang-orang kaya di saat ini. Nggak usah terlalu risau dengan dunia pakaian itu, nggak usah. Nggak usah, Masya Allah. Ala kadarnya. Kalau seandainya mau ganti, anak nggak ngelarang ganti lah antum. Tapi baju lama kasih. Oh, sayanglah masih bagus kok. Loh, justru itu ujiannya. Semakin bagus baju kita, kalau dikasih pahala semakin apa? Besar. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian enggak akan mendapatkan pahala besar, kebaikan yang besar di sisi Allah sampai kalian berinfak dari apa yang kalian cintai. Jubah masih bagus, kasih untuk orang. Kasih untuk Allah. Insyaallah. Kasih untuk mereka, kasih. Hatta masih bagus, ganti. Makanya zaman dahulu mereka itu Umar bin Khattab, Nabi kita SAW itu terbiasa di hari Aid baju baru. Jadi anak nggak ngelarang. Antum baju baru boleh, halal Pak, setiap Aid kalau mampu. Umar bin Khattab ngasih baju untuk Nabi di hari Aid, halal baju baru. Bukan hal bid'ah, enggak. Halal. Antum beli baju baru, jubah baru di hari Aid, antum berbahagia dari itu boleh. Tapi baju yang lama antum kasih untuk orang yang tidak mampu. Masih bagus lipat. Masya Allah. Untuk mereka-mereka yang nggak mampu. Jadi di hari itu antum bahagia dengan baju baru, di hari yang sama antum sedekah dengan baju yang bagus. Ini kata para ulama. Jadi ana harapkan untuk para pemuda dan antum semua, Masya Allah, dunia itu bisa antum ambil, tapi jangan terfitnah dengan apa? Dunia. Cukup dunia sebagai wasilah. Gimana wasilah gini? Di zaman itu, ini terakhir Pak ya, zaman itu mereka setiap kali punya rezeki itu langsung bagi 1/3. 2/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk akhirat. Nggak usah setengah, nggak usah. UMR sini berapa juta? Berapa? 2,9. Anggaplah 3 juta. 3 juta per bulan, kalau udah gejen, berarti berapa 1/3-nya? 1 juta. 1 juta itu sedekahkan untuk Allah. Berani kita? Berani tuh? Harus berani loh. Ustadz kita tuh banyak mereka yang punya fulus minal athriya wal aghniya. Pak, Masya Allah, ana nggak tahu ana sebut atau enggak ya. Ustadz Syafiq Basalama, Masya Allah, itu banyak beliau nanggung mahasiswa dari fulus beliau sendiri. Beliau kasih hatta uang jajan. Jadi ada mahasiswa yang udah punya istri, udah punya anak. Apa kata beliau? Antum belajar di sini fokus, untuk mukafaah anak tanggung, SPP antum di SDD anak tanggung. Untuk istri antum anak yang tanggung. Iya, ajib. Makanya wajar Allah mudahkan dunia beliau, Masya Allah. Ini orang-orang yang kapan tahu kondisi kebaikan dunia, dia akan berikan untuk Allah. Makanya kalau bisa 1/3, buang aja sudah. 2 juta tuh cukup kok kita. Ana yakin 2 juta tuh cukup.
Belajarlah jadi 1 juta dipecah. 1 juta tuh bagi 30. Berarti berapa? Kalau 1 juta bagi 30, udah 30 hari. Berapa kira-kira? Berapa angka? Berapa ratus ribu? Berapa puluh ribu? Berapa? Anda nggak pintar matematika. Inna ummatun ummiyah. Kita umat ummi. Berapa? Kira-kira berapa? Berapa? 80? 30.000. Taib kasih 30.000 untuk Allah. Tiap hari sedekah, tiap hari. Ana yakin rezeki Allah akan jauh datang lebih banyak. Kasih untuk masjid, kasih untuk fakir miskin, kasih untuk orang yatim. Kasih, anak yatim tuh cari terus. Siapa lagi? Semisal fulan cari. Itu insyaallah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata hadis Nabi sallallahu man kanatil akhiratu hamma. Siapa yang ambisinya akhirat, Allah akan mudahkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia ini datang tunduk. Tapi sebaliknya, kalau orang ambisi apa? Dunia, farraqallahu syamla. Allah akan susahkan. Betul loh, Pak. Antum tahu nggak banyak kaum muslimin saat ini lembur. Bahkan zuhur dipanggil oleh Allah nggak datang, nggak mau sholat. Alasannya kerjaan belum apa? Selesai. Ditunda sampai ke asar. Asar nggak jadi sholat. Pulang udah malam. Ketika udah nyampe rumah, aduh masih ada istilahnya tuh WFH. Apa WFH? Kerja dari rumah, masih ngerjain tugas di kantor nggak selesai. Gajinya ya segitu-gitu. Apa kata Nabi? Allah akan susahkan lembur sana, lembur sini, dan dunia nggak akan dia dapatkan kecuali apa yang Allah tetapkan. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Akhir kata itulah yang ana sampaikan. Harapan ana nih kajian untuk para pemuda dilanjutkan. Beban antum ada di sisi Allah. Yang unsri tadi, ana mungkin nggak tahu ini kapan lagi ana bisa balik, ana tidak pernah tahu. Tapi ana harapkan antum bisa sama ustadz-ustadz di Palembang sini. Ada banyak ustadz-ustadz di sini. Ustadz Akhiruddin semisal, ustadz yang sering ngising di sini yang setahu ana ya. Antum coba minta kerjasama untuk ngisi kajian, antum timba ilmu para pemuda. Anak harapkan pemuda, enggak yang lain. Yang tuanya juga sama. Karena antum Pak yang udah tua mau cetak anak yang masih apa? Muda. Antum pelajari gimana pola mereka didik anak. Antum lihat ini gimana ustadz nih didik anak. Gimana ustadz nih sama pemuda. Antum coba lihat gimana. Gitu. Antum tiru pola mereka. Itu kebahagiaan untuk kita semua. Sallallahu Nabi Muhammad ini udah 2 jam. Kayaknya nggak usah tanya jawab ya. Hah? Nggak usah ya? Panitia nggak usah ya? Atau ada? Oh ada. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Ana kembalikan ke MC. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.